Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Bertemu kembali bersama saya Bu Yuri Mukarromah di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku hormat dan sayang kepada orang tua dan guru dengan benar. Peserta didik mampu memahami dalil nakli tentang hormat dan sayang kepada orang tua dan guru dengan tepat. Peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku hormat dan sayang kepada orang tua dan guru dengan baik. Pengertian hormat dan menyayangi orang tua. Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai suatu perbuatan yang menyatakan atau menandai rasa menghargai, takdim, sembah, atau khidmat. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Menghormati dan menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanan orang tua. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati kedua orang tua kita, mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Dalil nakli mengenai kewajiban menghormati orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Anak-anak, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Tutur kata kita juga haruslah lemah lembut. Janganlah mengucapkan "ah" kepada orang tua, tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar. Dengarkan nasihat orang tua dengan baik dan jangan memotong pembicaraan. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Doa orang tua juga sangat berarti bagi anak-anaknya. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Inilah cerminan anak solih, solihah. Anak yang solih tidak menganggap orang tuanya bodoh dan ketinggalan zaman. Meskipun pendidikannya lebih tinggi dari kedua orang tuanya, ia tidak menganggap rendah orang tua. Ia tetap meminta doa restu agar tercapai cita-cita dan memuliakan orang tua. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah agar anak-anaknya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh dari anak yang solih-solihah yang menghormati orang tua. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW,
Antara bapak dan ibu manakah yang lebih berhak diperlakukan dengan baik? Kita lihat di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanyakan lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau baru menjawab, "Kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat, dan yang terdekat." Hadis ini menjelaskan bahwasannya kedudukan dan derajat ibu itu 3 tingkat dibanding seorang bapak. Oke anak-anak, kita lanjut ke menghormati guru. Di sini ada gambar mengenai menyayangi dan menghormati kedua orang tua dan guru adalah kunci keberkahan hidup. Anak yang soleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana ia menghormati kedua orang tua. Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Pantang bagi anak yang soleh untuk menyakiti hati gurunya dan selalu berusaha membuat gurunya senang dan bangga. Anak saleh juga akan selalu meminta nasihat dan doa dari setiap guru yang mengajar. Doa-doa dari bapak dan ibu guru inilah yang turut andil dalam kesuksesan dan keberkahan hidup. Doa-doa akan sulit kita dapatkan jika kita sering membuat bapak ibu guru kita kecewa dan sakit hati karena perilaku guru kita. Oleh karena itu, hormatilah bapak dan ibu guru dengan sepenuh hati. Contoh perilaku hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Ini ada beberapa gambar mengenai hal tersebut. Di sini ada gambar sungkem kepada orang tua. Kemudian ada juga gambar orang tua dan anaknya. Anak soleh akan mendengar dan melaksanakan nasihat orang tua dengan sebaik-baiknya. Ada pula di sini gambar seorang siswa terhadap gurunya. Akhlak anak yang soleh akan menyapa, tersenyum, dan mencium tangan guru. Sikap mulia ini adalah salah satu bentuk sikap menghormati kedua orang tua dan bapak ibu guru di sekolah ataupun di luar sekolah. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak. Sekian pembahasan mengenai materi yang sudah kita bahas. Semoga selalu bermanfaat dan kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.